Bapak Karyanto selaku yang mewakili pihak yayasan, dan asatidzah semuanya yang sangat kami hormati, para alim ulama, sesepuh pesepuh ingkang kawula bektasi, lan ugi para santri, para wisudawan yang hari ini telah mengikrarkan ikrar wisuda Pondok Pesantren Ma'hadul Ihsan yang saya sayangi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini Allah pertemukan dan perjumpakan kita dalam satu forum dan acara yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan dan limpahkan keberkahannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, kita tak akan pernah bersua dan berjumpa di detik yang sama di ma'had tercinta, Ma'had Al-Ihsan. Maka dari itu saya mengajak pada diri kami pribadi dan pada jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah memberikan karunia berupa hidayah dan nikmatnya kepada kita semuanya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga selalu senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya termasuk umat yang kelak mendapatkan hadiah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, saya sangat senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini bisa hadir bersama Bapak dan Ibu semuanya dalam acara wisuda. Ini merupakan penghormatan yang luar biasa, suatu kehormatan bagi kami pribadi sebagai alumni Ma'had Al-Ihsan tahun kedua. Bapak Ibu, sedikit cerita. Dulu ketika kami dibawa ke sini, asli Boyolali, dari Boyolali berangkat pagi, dibawa sama kawan dari Magetan, Ustadz Wahyu, anak dari Bapak Untung, dibawa ke sini naik Tiger. Saya masih ingat, naik Tiger warna silver, masuk sampai ke sini, dari sini baru masuk ke Madiun. Saya Madiun masuk di gerbang depan, Bapak Ibu, gerbang depan kita dibawa masuk ke sini. Ini masjid belum ada, wujudnya masih sawah dan masih banyak pohon mangga. Di sebelah kiri kita belum ada kelas, masih berupa tanah kosong, lahan kosong yang ada cuma gubuk. Di sebelah sini ada pohon randu, di bawahnya ada gubuk, dan di situ tempat belajar. Gubuk, bener-bener gubuk, memang dibikin dari gedek, bener, saya masih ingat. Kemudian kita dibawa ke kamar. Di kamar, Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya bayangkan saya mau ditaruh di ma'had, di pondok kayak apa nih kan gitu. Ini saya kan kecil, masa kecil di pondok. Dari 94 saya sudah masuk di pondok, tapi bukan berarti saya mondok. Tahun 94 saya hidup di pondok. Pondoknya Ustadz tadi ada, Ustadz di sini, Ustadz Muzakir. Pondoknya Ustadz Muzakir di Darus Syahadah. Saya bersama orang tua di sana. Di sana wujudnya hutan. Lah kok saya dibawa ke sini wujudnya sawah. Gitu. Di depan kamar rumput. Kalau sampean tahu Mas,
Kalau sekarang di halaman kalian nggak ada rumput, rumput setengah meter tingginya, bener, tinggi setengah meter. Di seberang rumput ada kamar mandi, seberang kamar mandi ada papringan, di belakangnya ada kebun tebu, kamar masih satu, kamar santri dan kamar ustadz cuma disekat triplek. Suatu ketika di malam hari, Bapak Ibu, malam hari, karena dari rumah itu saya dikirim susu, saya bikin susu sekitar jam setengah 1 malam. Saya bikin susu berdua, sudah nggak ada suara berisik apapun. Kita juga ngomong aja sambil bisik-bisik supaya ustadz nggak dengar. Tak taunya ketika kita lagi ngaduk susu, Bapak Ibu, ada apa, sapu terbang dari kamar ustadz. Kaget kita, Masya Allah, ya. Ternyata kita sudah bisik-bisik biar nggak ada yang dengar, ustadz nggak dengar, masih dengar juga ustadz. Nah, orang cuma disekat triplek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ala kulli hal, dalam berjalannya waktu kami nikmati semua proses pembelajaran. Nggak pernah yang namanya kita kangen pulang. Yang ada bagaimana kita itu selalu dan senantiasa kangen sama Ustaz. Antum tahu Ustadz Joko Supriyanto yang sampai sekarang hingga saat ini saya selalu mengidolakan beliau. Allah yahfadhu. Beliau ini selalu dan senantiasa mengingatkan kepada kami selaku anak beliau. Memang beliau adalah pengganti dari orang tua kami. Kami jauh dari orang tua, ada di sini orang tua kami, ada di sini kakak-kakak kami. Orang tua kami adalah Ustadz Joko, kakak-kakak kami adalah para pendidik yang lain. Ketika itu kita diingatkan, yang masih terngiang, selalu terngiang di telinga saya adalah anak-anakku sekalian. Kita dan kalian semuanya harus senantiasa menjaga witir. Qala al-Imamul Ahmad, qala al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Masih ingat saya ketika itu di sini, di jalan sini, di bawah pohon mangga, beliau mengatakan, "Man taraka witran fa huwa rajulun su'." Sapa wong sing ninggalke witir, berarti wong kuwi elek. Itu masih sampai sekarang terngiang-ngiang. Mas, witir nggak tadi malam? Witir nggak tadi malam? Witir? Witirmu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 10. Witir 10 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu ungkapan yang beliau nukil dari Imam Ahmad ternyata bisa merubah jiwa-jiwa para anak didik di pondok pesantren Al-Ihsan. Dari qiyamul lail tersebut, dari witir tersebut, Bapak Ibu, kita pun bersemangat untuk thalabul ilmi. Semangat yang membara waktu itu. Kelas kita dibangunkan kelas baru yang sekarang buat tempat tinggal Bapak Medi, Pak Dapur, buat masak. Dulu di sana kita bolongi Pak Medi, bukan saya pelakunya, ada teman-teman usil bolongi tembok, pakai sodol dibolongi, Masya Allah. Siang belajar, malam belajar. Bapak Ibu, yang membuat kami lebih semangat belajar lagi adalah pendampingan para asatidah di pondok pesantren Al-Ihsan, yang mana mereka berkeinginan kuat anak didiknya harus menjadi anak yang berhasil. Coba bayangkan, kami ketika telat dari masjid, telat berangkat ke masjid, sudah jarak 1, bel pertama, bel kedua, kok belum berangkat ke masjid, berangkatnya setelah bel ketiga, nanti malam tangan kita lutis, tangan kita disabet Pak. Sekarang masih ada. Telat jarak 3, kelas 3 sanawi, tangannya disuapet, masih ada. Melanggar bahasa, tangannya disabet, masih ada. Enggak ada. Pengen ngerasa mah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang menjadi bumbu penyemangat kita, kami khususnya dalam belajar di Al-Ihsan. Enggak pernah yang namanya ngeluh, enggak ada ngeluh-ngeluh. Enggak ada. Kami kok pengen
Ustaz, aku izin pulang. Nggak ada. Selama 3 tahun mondok di sini, saya belum pernah datang ke Ustaz Joko. Assalamualaikum Ustaz Joko, saya izin pulang. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Pulang, waktunya pulang. Pulang, tatkala liburan, baru pulang. Itu pun kita ngebis sendiri. Ya. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami mohon, kami minta kepada adik-adikku semuanya yang hari ini di wisuda, antum jangan kendor semangat. Semangat antum harus semangat membara. Bapak Ibu, kami berpesan khusus bagi bapak dan ibu sebagai wali santri, kita baca kembali, kita resapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang tadi telah dibacakan oleh Syekh kita Al-Ustaz Joko Supriyanto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam." Dalam riwayat lain, "Idza mata insan, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam, kalau manusia itu meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Kabeh jalur-jalur ganjaran pedot kabeh. Karena di sini ketika kita masih hidup, keran-keran ganjaran masih banyak. Tapi tatkala kita nanti meninggal dunia, keran sumber ganjaran Bapak Ibu itu semuanya terputus illa min thalath. Kata Nabi, kecuali 3 arah, dari 3 keran, 3 sumber. Illa min shadaqatin jariyatin, dalam riwayat lain disebutkan langsung shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariah. Bapak Ibu, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan. Oh, ini ada 100.000 untuk ma'had, untuk keberlangsungan pembelajaran siswa pondok alisan misalnya. Ini untuk perbaikan gedung, ini untuk memperluas masjid, ini untuk memperindah masjid. Pokoknya ini untuk operasional semuanya saya wakafkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggal dunia dan kita punya celengan semacam itu akan tetap mengalir pahalanya selama itu yang kita sedekahkan dipakai oleh ahlul ma'had ataupun siapapun yang menggunakannya. 1, saya ringkas. 2, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, maka jasa seorang guru luar biasa. Baik itu guru TPA, guru SD, guru ma'had, semuanya sangat berjasa. Ketika kita tidak paham ilmu, Bapak Ibu, ya, ketika kita tidak paham ilmu, maka tadi Bapak Lurah sudah ngendika, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim, yang gak karena ilmu yakti menungso iku bakalan kaya kewan, ya. Menawi mboten karanten ilmu Bapak Ibu. Aku nek kon basa Jawa ya seneng aku. Menawi mboten karanten ilmu, menungso menika bakalan kados kewan. Jenengan ngerti kewan, Pak? Wis kebo mawon kebo. Kebo iki pah-poh ngah. Kon ngopoe manut, nggih nggih. Kon bajak sawah, manut mboten? Ora manut diapake? Sebelah. Nggih, niku kebo. Pah-poh ngah. Kon mikir iso kebo, gak iso mikir. Karena apa Pak? Kebo mboten gadai ilmu. Yeah. Maka ketika ilmu itu kita ajarkan dan ilmu itu diamalkan oleh orang yang kita ajarkan ilmu kepada mereka, kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah, kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara membaca Al-Quran, kita kenalkan kepada mereka huruf-huruf hijaiyah. Tatkala mereka membaca Al-Quran, tatkala mereka menghafal Al-Quran, tatkala mereka mengamalkan Al-Quran, karena lantaran kita mengajarkan kepada mereka, ganjaran atau pahala tersebut masuk
ke dompet kita, kepada kebaikan kita yang kelak akan membantu keberlangsungan kebaikan kita di akhirat. Seneng apa seneng nek ngoten iki? Jenengan investasi Al-Fatihah teng dalempun ati anak jenengan. Nggih, ngajari Fatihah tok sak umur-umur ra ngajari apa-apa, ngajari Fatihah. Fatihah menika dipun waos sedinten ping pinten? Ping pinten Bapak Ibu? Kok 5? 17. Minimal ping 17. Dereng tambah tahajud, dereng tambah witir, dereng tambah duha, dereng tambah mengke menawi wonten salat sunnah kang sanes, salat sunnah rawatib, salat sunnah mutlak. Lah mungkin wis ping pira? Lho ganjaran niku jenengan duplikat kabeh. Anak jenengan entuk ganjaran, murid jenengan entuk ganjaran, jenengan entuk ganjaran kabeh. Murid jenengan pinten? 100 entuk ganjaran 100 jenengan. Ping. Masya Allah. Penak apa penak? Penak. Mila kudu investasi ilmu. Kastoyo nggih saged Al-Fatihah to. Kenal huruf hijaiyah to. Tularke teng putrane nek ora gawe TPA. Nggih, investasi teng mriku. Aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Ingkang ketiga kang dipun sebat kalian Nabi, aw waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tuanya, baik orang tuanya itu masih ada di dunia maupun orang tuanya sudah tiada, sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nek kita punya investasi anak satu saja, dan anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak tersebut senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, maka Allah akan naikkan derajat orang tua. Anak iku Bapak Ibu mikul dhuwur mendem jero, nggih, mikul dhuwur mendem jero. Yen anake salah, bapake katut, nggih napa nggih? Iki jan anak sapa bedugal kok kucing, nggih? Katut bapake. Mungkin nek anake prestasi, Masya Allah, iki anake sapa ta jane kok pinter ngene. Nggih, anak apike ngene iki bocah ngendi anake sapa? Tak peke mantu. Nggih lho nggih. Ngoten. Jenengan golek mantu sing sae napa sing ora? Sing sae. Ya mila anak jenengan ya kudu sae. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Nah, jenengan motivasi putra-putra niku. Putrane pun dipun motivasi supados sinau ampun ngantos pedhot anggenipun sinau. Lanjutkan, ini masih titik awal sampai berjuang. Belajar, kalau prinsip ulama itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai di pangkuan ibu, mulainya kapan? Di pangkuan ibu, bahkan disebutkan oleh ulama dari sejak ibu itu mengandung sampai kapan? Ilal lahdi, sampai kita tuh digotong, wis gak bisa apa-apa itu. Mas, jenengan sumerep Abu Yusuf, muridnya sinten? Abu Yusuf. Muridnya siapa? Abdullah. Muridnya Abu Hanifah. Loh, Abu Yusuf nalika menikah Bapak Ibu, Abu Yusuf dalam keadaan sakit keras, sekarat, sampun sekarat, ya, itu dijenguk oleh muridnya, ya, dijenguk oleh muridnya. Kemudian di situ beliau Abu Yusuf, murid daripada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wardah, ngajak diskusi murid, ngajak diskusi. Iman, ini perjuangan ulama untuk memahami ilmu, ya, ngajak diskusi. Kemudian tatkala muridnya pamit Bapak Ibu, kalau pamit guru tadi ngantuk, belum keluar dari pintu sudah mendengar tangisan keluarganya. Karena apa? Abu Yusuf sudah meninggal.
detik-detik akhir dalam kehidupan saja masih digunakan untuk nyari ilmu. Masih banyak ulama yang lain, contoh Imam Tirmidzi tatkala di akhir hayatnya, Bapak Ibu, akhir hayat daripada Imam Tirmidzi dijenguk sama muridnya. Nah, murid Imam Tirmidzi mendoakan kesembuhan bagi Imam Tirmidzi, kemudian membaca syair. Lah tatkala membaca syair, nalikanipun muridnya menika mau syair, Bapak Ibu, menika Imam Tirmidzi matur supados dipun napa betakaken pulpen kalian kertas. Mas, tolong jikokna kertas karo pulpen. Kaget muridnya. Loh, terus pundi Imam? Lah mati. Lah panjenengan tasih nyuwun pulpen kalian kertas. Terus pundi Imam? Aku arep tak tulis syairmu mau. Syairmu apa? Nangis Bapak Ibu. Niku di detik-detik kehidupan Imam Tirmidzi dihiasi semuanya dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sapa wong sing pengen ning donya iki dadi wong sing penting, etok kebaikan, ngeruk semua kebaikan dunia, fa'alaihi bil ilmi, dia harus memposisikan dirinya sebagai ahli ilmu. Sing pengen mulia ning akhirat kudu duweni ilmu. Sapa wong sing pengen mulia dunia akhirat kudu duweni ilmu, harus punya ilmu. Semua ilmu apapun itu ambil ketika ilmu itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Masyaallah muslimin, lah kita tak akan kuat ketika kita belajar sendirian tanpa adanya para pendukung. Maka Bapak Ibu sebagai pendukung, dukung mereka. Kawan-kawan yang hari ini di wisuda, kalian cari pendukung. Pendukungnya mana? Bi'ah yang salihah, lingkungan yang salih, itu yang akan mendukung keberlangsungan belajar kita semuanya untuk mencapai derajat paling tinggi. Kuncinya Bapak Ibu, kuncinya jenengan didik putra jenengan, kuncinya apa? Kuncinya apa? Niku pun dipun tulis, tapi tulisannya nek salah sithik ra apa-apa, makfum nggih, dimaafke. Isbir fa innaka alal haq. Nggih, sabaro. Sabaro ira iku ing daleming kabecikan. Bapak Ibu yang dipun rahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika judul ini, pembahasan ini diserahkan kepada kami di WA waktu itu. Saat materinya isfir fa innaka 'alal haq. Kalau nyiapaken materi Bapak Ibu. Tibake tekan kene ya buyar. Nggih, tekan kene buyar. Amargi napa aku ngadepi para ulama. Ngoten. Ikhwati iman. Allah Subhanahu wa taala berpesan. Dhuwur sampeyan niki. Sekedap malah. Wis iki 2 menit ngasih. Setengah 12. Masih seperempat jam. Wis ora apa-apa. Dadas Allah Subhanahu wa taala paring pesan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Surah Al-Kahfi ayat 20. Apa telaan? Saya dulu, saya pas mondok dalesan dituntut kon ngapalne Al-Kahfi. Alhamdulillah ya hafal. Saiki ya lali. Nggih. Lha menungso al insanu mahal khata' wa nisyan wa mahfudate metu. Nggih.
Mergo dhisik diajari mahmudan. Wasbir nafsaka, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, sabar ira karo sapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, karo wong kang saleh. Tandane wong kang saleh ku piye? Tandane wong kang saleh menika yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Senantiasa di pagi dan sore hari memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, baik siang hari maupun malam hari, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka berkeyakinan utuh dan kuat bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan segala solusi dari setiap permasalahan. Solusi dari setiap permasalahan, masalah apapun Allah selesaikan. Allah tunjukkan ini solusinya. Dia senantiasa bermunajat kepada Allah. Masalah bising kebisingan dunia, Allah berikan solusi. Masalah untuk ketentraman hati, Allah berikan solusi. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hanya yuriduna wajhah, bukan yuriduna li ghairi wajhillah. Tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah. Emang benar-benar saleh, benar-benar mukhlis. Ikhlas lillahi ta'ala anggene pengibadah menika ikhlas lillahi ta'ala. Milo Mas, amalkan ayat ini, amalkan ayat ini. Jenengan jangan sampai lost koneksi. Lost koneksi iki piye? Mau dipantau karo Ustaz, itu lost koneksi. Kon reoni ning pondok alisan gak nyapa lho ning alisan ngomah ae penak. Kira, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas, pengajian, dah aku wis 3 tahun mondok kekan pengajian. Noh, bosen diceramai ustaz kowe iki kon ngrungokno ceramah. Noh. Nah. Mas, kita butuh pendukung. Kita butuh pendukung. Bapak Ibu semangati putra-putranya, putra dan putrinya untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang santun, bukan santuy tapi santun. Dengan ungkapan-ungkapan sederhana tapi menggugah jiwa. Ajak anak, nak, ayo nak, le, ayo nang, ayo nanti pengajian. Lek dijak bapak mau pengajian gak gelem, durhaka. Ya, nek durhaka emang mlebu surga. Durhaka mlebu surga gak iso. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai kita geser penglihatan kita berpaling dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharap hayatid dunya, kehidupan dunia. Ojo ngasih diiming-imingi dunia kemudian pengajiannya bubar. Ojo ngasih mengke kepengen dunia lali karo ustad, lali karo pengajian, lali karo ilmu. Jangan sampai dunia kita kejar tapi ilmu harus kita dapatkan. Ilmu kita kejar, dunia jangan sampai tertinggal. Tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ ketika kita sudah mepet, dempel, kita kejar orang-orang saleh, kita akan banyak dapat manfaat. Kita akan diberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang baik dari mereka. Mereka senantiasa, Bapak Ibu, senantiasa akan motivasi kita untuk beramal soleh. Nggak ada loh, konco soleh malah ngejak sing ra bener tuh nggak ada. Konco soleh adanya apa? Mereka memotivasi bagaimana supaya kita akan menjadi yang lebih soleh. Nggih apa nggih? Leres Bu? Leres Pak? Motivasinya apa?
Motivasine menika wonten ing surah An-Nisa ugi surah An-Nahl, redaksine hampir sama, mirip redaksine. Kawula wasaken ing surah An-Nisa, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. Ayat 124 surah An-Nisa. Surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Redaksi hampir sama dan mirip. Coba kita ringkaskan dari kedua ayat. Man 'amila shalihan sama wa man ya'mal minas shalihat. Siapa saja man sapa wonge kang nindakake kabecikan, man ya'mal shalihan nggih menika saking golongan putra maupun putri, kakung sumawana setri, min dzakarin aw untha wa huwa mukmin. Syaratnya namung tunggal, piyambakipun menika dadi wong iman. Syarat ngamal saleh menika iman. Yang nyekti dipun tindake kok mboten saking tiyang kang iman ora diarani amal saleh. Dipun arani napa? Kabecikan niku kok sanes amal saleh. Syarat amal saleh dipun wastani amal saleh menika iman. Wa huwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji saking Allah Subhanahu wa taala, Allah badhe paring kehidupan hayatan menika Bapak Ibu umum, kehidupan thayyibah baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah pertemukan dengan orang-orang saleh, disemakati untuk beramal saleh, bertafakuh fiddin, anaknya leboknya pesantren, anaknya digembleng dalam dunia ilmu, orang tuanya tidak lepas dari ilmu. Bapak Ibu, tadi sudah diceritakan bagaimana perjalanan orang-orang yang sudah sepuh untuk menuntut ilmu. Saya ada kajian di Boyolali, saya ikut mertua saya. Mersepah kula menika dai pendakwah, lulusan SMA, mboten nate mondok, awal kerjane pabrikan. Dari mulai lulus SMA, ketika kerja pabrik beliau sudah mulazamah yang mboten kaleng-kaleng, akidah wasitiyah babat habis, nggih, fikih ala madzhab al arba'ah pun dipun pelaske, nggih, al iman kitabul iman wis kitabe Ar-Razi pun dipun pelajari sedayanipun, kitab-kitab fikih pun rampung, akidah nggih sampun kelar. Lah menika nggak ada pengajian, menika kaula nggih bantu. Bapak Ibu, suatu ketika ada pengajian, jauh pengajian, ada orang datang Bapak Ibu, umur sudah di atas 70 tahun, ngayuh sepeda, nggak bisa naik motor, pakai sepeda dayuh, jalanin naik Bapak Ibu, lebih dari 5 km, orang 5 kilo, kira-kira sekitar 15-an kilo, dia berangkat dari rumah dan sampai di tempat pengajian tepat waktu, tidak terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bapak-bapak umur lebih dari 70 tahun berangkat sendiri
biaya sendiri, masya Allah. Ketika dulu kami di pesantren, Bapak Ibu, ada adik kelas kami, adik kelas tapi beda unit. Tahun 2008 itu beliau sudah umur 42 tahun, masih masuk pesantren, melu mondok gak mulai 2 tahun. Kuat Bapak Ibu, ninggal ke keluarga kuat. Demi apa? Ilmu, kebaikan dunia akhirat, kebahagiaan akan Allah berikan dan Allah titipkan kepada mereka yang senantiasa berjuang. Ojo lali berjuang. Berjuang ya apa? Beras, baju dan uang. Iki lan dunya. Berjuang untuk kebaikan panjenengan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Syaratnya apa? Perjuangan kalian harus ditali dengan iman. Maka iman di sini, amal soleh di sini butuh yang namanya kesabaran. Maka belajar itu bukan dalam waktu yang singkat. Imam Syafi'i ngendika, ada 6 step yang harus dilewati oleh para tulabul ilmi. Apa? Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa sohbatul ustadi wa tulu zaman. Empat terakhir ini wa tulu zaman. Orang nek wong sinau kok ringkes singkat, enggak ada. Wong sinau mesti butuh proses. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bapak Ibu, kita belajar di TK berapa tahun? 2 tahun. Yang jenengan mungkin dulu nggak ada TK. SD 6 tahun, wis piro? 8 tahun, tambah SMP 3 tahun, pinten? 8 tambah 3 11 karo 12 tambah 3 meneh SMA 15 11 tambah 3 kok 14 tambah kuliah 4 tahun 18. Lek jenengan masuk ke Libya 7 tahun sekolah tambah 7 tahun, ya kan? Setahun jenengan metu sekolah Libya. Bapak Ibu, kalau nggak lautan, ini kan ngobrol kan murid kula ya ujute Ustadz Alfian, Ustadz Kois, Ustadz Koles. Nah niki Ustadz sing dianteng niki. Masya Allah. Caca apa? Ustadz Ikhwan. Nah niki kula pernah ngajar. Mas umurmu piro kula tanggal ngapa? Ustaz, kita wis 26 lho Ustaz. Bakno aku wis kula saka kalian ya. Kula menyambut rasa Pak. Tak rasa-rasake aku iki 20 tahun. Bakne lho, umurite wis 26 tahun. Lah ya apa Ustaz Joko tuane ya Allah. Saya masuk sini Pak, Ustaz Joko belum ada bebannya. Gandeng Ustaz Joko ini ngurusi murid beling kados kula. Niku bane tukul satu persatu. Tambah meleh di bawah saya, alhamdulillah nek yang lulus ini mutik-mutik nih. Ada sing ndablek, wah tambah tukul meleh. Masya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai bukti nanti kelak yang menjadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi di surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kita dalam berproses ini tidak singkat, maka kita butuh yang namanya kesabaran. Isbir fa innaka 'alal haq. Bersabarlah kalian bahwa perjalanan kita ini berada pada kebenaran. Bapak Ibu, tandanya kebenaran, kita senantiasa dididik untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah asatidah kita, asatidah dan ustaz-ustaz kita ini menganjurkan kita untuk pergi dan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah mereka memotivasi kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin.
wasari'u kendang gageng kendang cepet-cepet ila maghfiratin min rabbikum nuju ampunane Allah Subhanahu wa taala. Sing dituju apa? Ampunane Allah, takwa. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Nuju apa wae? Nuju surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong nek nuju surga, teman-teman nuju surga, gak mungkin gak ngarah maksiat. Gak mungkin kenal karo maksiat. Nalikanipun maksiat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nyuwun ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wis bebas nggih. Terbebas dari jerat-jerat dosa ketika kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ampun ngantos mungkin jenengan berkecil hati. Oh surga wis diisi wong kang saleh, aku kan ora saleh. Arduha as-samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Amat Bapak pun, amat Bapak. Surga itu amat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Arduha as-samawati wal ardh. Allah sebutkan di sini wa'iddat lil muttaqin. Surga ki dicepakno kalian Allah kagem sinten Bapak Ibu? Hambanipun kang takwa. Nah, kita harus senantiasa berlomba untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Maka dulu kami masih ingat sama Ustaz Joko itu dicekoi supaya apa? Supaya kita muraqabatullah. Muraqabatullahnya itu tinggi, levelnya level tinggi, sehingga kita nggak doyan maksiat, gak nyanyi-nyanyi mak kamar mandi, gak misui kancane mbek kamar, gak benci karo sate, benci ngarang jenengan benci karo sate, ilmumu gak barokah. Jenengan tahu misuh ustadz, ilmumu gak barokah. Maka Ustadz di sini dulu ya, Ustadz Joko terkhusus, beliau mengajarkan kepada kami supaya muraqabatullahnya itu tinggi. Allahu raqibun alayya. Saya masih ingat ketika di dalam kelas beliau ngajar tauhid, nggak pernah telat. Sing telat muridnya kon push up, ngantuk push up, PR apal ge, ora apal menek wit, kula kelakon menek wit teng mriki enten wit pelem iki. Kan menek kula. Ngapalke ning dhuwur wit, ora apal mergo apal pelajaran tauhid, ngapalno ning dhuwur wit. Hadis kula mboten paham, mboten apal. Hadis arba'in nawawiyah, kon menek wit ngapalno dhuwur wit. Kula ngalami Bapak Ibu, Mas, kowe kon menek wit gak? Penak zamanmu to? Terus nanggonmu penak, insyaallah besok ya matine kepenak, mlebune ning surga tambah kepenak. Tapi jenengan nek orang ngrasake susah kurang bunga. Masyaallah muslimin, kita akhiri apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ini semuanya sebagai amal soleh pemberat timbangan kita di akhirat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan setiap doa dan permohonan kita semuanya. Bapak Ibu, maka ketika jenengan berkenan mengaminkan doa tersebut, maka aminkan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabahinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurna ala aduwwina wa aduwwihim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا وجميع أعمالنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten cekap anggen kala matur ing boleh kathah kalepatanipun kula ngagem Syekh Samudra Bangsami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.